بسم الله الرحمن الرحيم. Sholat kita adalah sholat ada. Ada bedanya qadha, lawannya qadha. Ada dilaksanakan di waktunya, qadha dilaksanakan di waktu yang lain setelah keluar dari waktunya. Apakah disyaratkan adanya penyebutan niatnya itu atau memunculkan niat di dalam pelaksanaan sholat kita disertai dengan ada atau qadha? Para ulama berbeda pandangan. La yustaratu, ini menurut Imam Ar-Rafi'i, ashahhu ma fi Ar-Rafi'i, di dalam pandangan Imam Ar-Rafi'i, la yustaratu, tidak disyaratkan. Li'annahuma, karena sesungguhnya ada dan qadha bimaknan wahid, memiliki pengertian yang sama. Yang berikutnya, waladzi qalahu An-Nawawi, inna hadza fi man jahula furujal waqti li ghaibin wa nahwi. Qala An-Nawawi fi Syarhil Mu'adzab. Ini bagi orang yang nggak ngerti habis atau tidaknya waktu. Nah, itu dimungkinkan. Jadi misalnya gini, kita sholat asar, ini sudah sore banget, ini sudah tenggelam apa belum, atau kayak subuh gini, ini sudah terbit apa belum, cuacanya lagi mendung, nggak kelihatan ini. Kita sholat subuh. Nah, begitu pelaksanaan sholat subuh ternyata waktunya sudah habis. Kalau dia niat ada, boleh apa enggak? Nah, kalau di sini mengikuti Imam Ar-Rafi'i nggak apa-apa. Jadi tidak menjadi salah satu syarat di dalam pelaksanaan niat harus menyebutkan ada atau qadha. Tetapi yang paling penting, dia harus niat dan menyebutkan secara spesifik jenis sholatnya. Apakah sholat fardu, wajib, zuhur, atau asar, atau jumu'ah, dan yang sejenisnya. Yang berikutnya, wa'lam annahu yushtaratu an tuqarina niyah li takbiratil ihram, yakni zikran. Wa ma ma'nal muqarana, wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya yushtaratu dipersyaratkan antuqaran an-niyah li takbiratul ihram, mengikuti atau menyertai, membersamai niat itu dengan takbiratul ihram pada saat kita awal melaksanakan sholat fardu dengan aktivitas lisan. Aktivitas sholat itu meliputi aktivitas hati, aktivitas lisan, dan aktivitas perbuatan. Jadi akmalul qalbi wa akmalul lisani wa akmalul jawarihi. Aktivitas hati yaitu dengan niat, aktivitas lisan ada takbiratul ihram, ada baca Fatihah, ada baca tahiyat. Itu adalah aktivitas lisan yang terkait dengan rukun, yang terkait dengan hayat dan juga af'al, ya bacaan-bacaan yang sunnah, seperti doa iftitah, Allahu Akbar, kemudian kabira walhamdulillahi katsira, itu adalah sunnah, merupakan aktivitas lisan. Kemudian perpindahan antara satu gerakan ke gerakan yang lain, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, begitu kita rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu adalah aktivitas lisan. Tapi yang wajib dalam konteks sholat ini adalah gerakannya. Jadi kalau kita pas rukuk, rukunnya adalah bergerak rukuk. Itu adalah akmalul jawarih, aktivitas fisik kita. Sementara aktivitas lisan kita itu adalah sunnah. Jadi
gerak rukuknya dengan membungkuk disertai dengan tumak nina. Jadi nggak hanya rukuk, tetapi rukuk ma'at tumak nina, rukuk dengan tumak nina. Nah, makanya kemudian salah satu indikatornya ya bacaan tadi, tumak nina. Begitu Allahu Akbar, kita selesai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sekali, itu tumak nina. Artinya tumak nina itu posisi dengan tenang dalam posisinya. Kalau dia belum dalam posisi sempurna baru begini terus balik, ya ini belum tumanina, berarti masih ada pergerakan, belum ada berhenti. Ini mirip dengan perbedaan antara jalan dengan lari. Nah, kalau jalan itu ada jeda antara kaki kanan kaki kiri kan, aturannya kan begitu ya. Nah, makanya kalau jalan cepat itu agak melayang, itu didis, karena itu bukan jalan, itu lari. Kalau lari itu ada posisi melayang, gitu kan, tapi kalau jalan nggak ada posisi melayang. Pokoknya kalau kaki kanan di atas, kaki kiri harus di bawah, kaki kanan di bawah, kaki kiri harus di atas. Nah, itu posisinya, gitu kan. Nah, tumanina juga begitu, jadi nggak boleh ada pergerakan terus-menerus. Harus ada kalanya dia diam. Nah, diam itulah yang namanya tumanina. Wal qiyamu ma'al qudrah. Yang berikutnya rukun salatnya berdiri jika mampu. Dengan adanya kemampuan kita, maka kita harus berdiri. I'lam anal qiyama aw ma yaqumu maqamahu indal ajzi kal qumudi wal ittija ruknun fi shalatil fardhi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya berdiri atau yang menduduki kedudukan berdiri. Yang menduduki kedudukan berdiri itu misalnya orang yang nggak mampu berdiri, itu duduknya adalah menduduki kedudukan berdiri. Kalau qumudi seperti orang duduk indal ajzi ketika dia nggak mampu berdiri, wal ittijai dan dia berbaring. Kalau dia mampu duduk sementara dia berbaring, maka nggak sah salatnya. Nah, kira-kira begitu adanya posisi. Wal ittijai dan miring, ruknun fi sholatil fardhi, sebagai rukun di dalam salat fardu. Lima rawa Umran bin Husain radhiyallahu anhu qala kana bi bawasirun fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala jambin, rawahu al-Bukhari. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat tentang tata cara sholat ketika salah satu sahabat memiliki kondisi special needs. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sholli qa'iman, sholat tetap dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu nggak mampu, fa qa'idan, maka sholatlah dengan duduk. Fa illam tastati, maka jika nggak mampu juga dengan berduduk, fa 'ala jambin, maka sholat di atas posisi miring. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa zada an-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i menambahkan, fa illam tastati fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika nggak mampu miring, berbaring, juga masih tetap diwajibkan fa mustalqiyan, maka dengan terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban seseorang kecuali dia memiliki kemampuan. Wa yushtaratu fil qiyam al-ittisal falawin hana mutakhashshi'an wa kana qariban ila haddi ruku' lam tasih sholatuhu. Dipersyaratkan dalam posisi berdiri itu adalah tegak lurus. Falawin hana mutakhashshi'an, kalau seandainya dia berdiri tapi nunduk kayak rukuk, wa kana qariban ila haddi rukuk, dan posisinya dekat dengan rukuk, lam tasih, maka enggak sah.
kecuali dia bungkuk. Nah, kalau bungkuk memang ya berdirinya ya begitu, berdirinya begitu, begitu rukuk jadi agak bulat, gitu. Jadi agak bulat. Jadi bukan berarti orang bungkuk nggak perlu rukuk. Jadi tetap aja diwajibkan rukuk. Jadi kalau ada orang mampu berdiri kemudian dia mungkin karena nggak enak sebelahnya rendah, dia terlalu tinggi, kemudian dia menjongkokkan diri, nggak boleh. Kecuali misalnya posisi sholatnya rendah 1,5 meter, dia berdirinya 2 meter, dia tingginya 2 meter, yaitu ada kondisi khusus. Dia membungkukkan diri bukan karena memang mau membungkukkan, tetapi karena posisinya yang nggak memungkinkan. Walau lam yaqdir ala qiyami illa bimu'inin thumma la yata'adza bil qiyam lazimahu an yasta'in biman yuqimuhu. Walau lam yaqdir, dan seandainya dia enggak mampu ala qiyami atas dia berdiri illa bimu'inin, kecuali dengan penolong, bisa dengan orang ditegakkan atau dengan tongkat, ya, dengan tongkat. Thumma la yata'adza bil qiyami, kemudian dia enggak merasa sakit sama sekali dengan berdiri menggunakan alat bantu. Lazimahu ayyasta'in biman yuqimuhu, maka dia tetap wajib untuk berdiri sekalipun dengan alat bantu itu. Kalau yang biasanya pakai tekan, kemudian kalau nggak pakai tekan nggak bisa berdiri misalnya, dan begitu pakai tekan ya nggak apa-apa, ya dia tetap berdiri pakai tekan. Mungkin bedanya nanti begitu mau rukuk atau sujud nggak bisa berdiri lagi misalnya, ya sudah. Yang paling penting adalah yang pertama, setelah itu dilanjutkan sholat dengan duduk, ya boleh. Ayyasta'in biman yuqimu. Fa illam yajid mutabarri'an lazimahu ayyastajirahu bi ujratil mithli in wajada. Nah, kalau memang penuntutnya adalah orang, maka ya orangnya tetap nuntun. Kalau memang itu bagian dari aktivitas keseharian. Kalau nggak ada orang yang mutabarri', orang yang biasanya dampingi, sementara dia dampinginya dengan membayar, maka ya di dalam aktivitas sholatnya ya membayar gitu. Walau qadara alal qiyam duna ruku' was sujud li'illatin bi dhuhrihi atau li'illatin bi dhuhrihi lazimahu dzalika li qudratihi alal qiyam wa la ihtaja fil qiyam ila syai'in. Walau qadara alal qiyam duna ruku', seandainya dia bisa berdiri tapi nggak bisa rukuk dan nggak bisa sujud, ya sudah, ya dia berdiri saja, posisinya berdiri saja, karena ada ilah. Lazimahu dzalika li qudratihi alal qiyam. Walau ihtaja fil qiyam ila syai'in ya'tamidu alaihi lazimahu walau kana qadiran alal qiyam wastanada ila syai'in bihaitsu law kana saqata sahhat salatuhu ma'al karamah. Seandainya dia mampu berdirinya dengan bersandar kepada sesuatu, wastanada ila syai'in, maka dia tetap dibolehkan. Misalnya ini nggak kuat, kalau nggak sandar nggak kuat, dia sandar cari posisi di tiang misalnya, berdiri tapi dengan bersandar, itu boleh. Dalam kondisi normal prinsipnya boleh, tapi kalau kondisi orang normal itu ma'al karoha, sholat sholatuhu ma'al karoha, makruh. Wa man ajiza 'anil intisab wa shara fi hadir raqi'in kaman taqawwasa dhahrahu likibarin, karena tua al zamani, karena kondisi fisiknya nggak mungkin, lazim al qiyam ala tilkal kalam fa idza arada ruku' zada fil inhina bihi. Kalau ada orang karena mungkin karena persoalan perutnya atau kalau persoalan dia hanya berdiri nggak bisa rukuk, ya sudah, nggak usah dipaksain perutnya digeser dulu gitu. Rukuk yang sekira dia mengisyaratkan adanya pembedaan antara pada saat dia berdiri dengan pada saat rukuk, ya, dengan posisi rukuk
semaksimal mungkin lah. Jadi nggak harus dipaksa rukuk posisi seperti orang normal dengan berapa derajat tuh? 90. Berapa? 90 derajat, posisi 90 derajat. Nggak harus dipaksakan 90 derajat. Wa hadza huwa shahih. Ini menurut mazhab fikih yang sahih. Wa bihi qata'a al-Iraqiyun, dan pandangan ini yang difatwakan oleh ulama Irak wal Mutawalli wal Baghawi wa alaihi nas asy-Syafi'i, dan demikian juga yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa takbiratul ihram, yang berikutnya adalah takbiratul ihram. At-takbirah ruknun min arkanis shalah. Takbiratul ihram itu merupakan salah satu di antara rukun salat. Biqaulihi alaihi salatu wassalam, karena didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rawahu Abu Dawud. Miftahus sholat, kuncinya sholat adalah ada wudunya. Ibarat kendaraan, kuncinya adalah wudu. Jadi udah pastikan di tune up dan begitu kunci siap starter. Nah, itu adalah wudunya. Wa tahrimuha, dan mulainya tahrim, mulai kemudian diharamkan dalam aktivitas di luar sholat, dia masuk itu pada saat kita takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan tahallulnya itu salam. Jadi kalau kita ibadah haji, mulai ihramnya itu niat, ya kan, niat ihram. Nawaitu al-ihram atau ahramtu biha labbaik Allahumma umratan itu. Itu mulai terhitung ibadahnya. Kalau untuk sholat mulai terhitungnya adalah pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Tahallulnya upaya menghalalkan yang pada saat kita salam. Begitu salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kentut dun, nah itu udah gugur kewajiban, sholatnya udah sempurna. Nah, karena apa? Karena salam yang kedua itu sunnah. Salam yang kedua adalah sunnah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi isnadin sahih wa qala al-Hakim huwa ala syarti Muslim wa sahihaini fi haditsil musik salatuhu idza qumta ila sholati fa asbiril wudu tsumma istaqbilil qiblata wa kabbir. Idza qumta, apabila kamu berdiri menghendaki meniatkan diri ila sholati untuk melaksanakan sholat, fa asbiril wudu'a, maka sempurnakan, maka laksanakan wudu atau maka berwudulah. Tsumma istaqbilil qiblata, kemudian hadapkan wajahmu kepada kiblat, wa kabbir, dan setelah itu takbirlah atau takbiratul ihram. Qala Nawawi huwa ahsanul adillah li anna alaihi salatu wassalam lam yadhkur lahu fil hadits illa al-fard. Ini riwayat yang cocok, yang paling cocok di dalam masalah ini. Karena apa? Karena Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lain lam yadhkur lahu, tidak menyebutkan fil hadits, di dalam hadits ini illa al-fard, kecuali terkait dengan salat fardu. Wa alam anna takbiratul ihrami yu'tabaru fiha umurun walau faqada wahidun minha lam yujzi atau lam yajzi wa lam tasihha sholatuhu. Ketahuilah bahwa takbiratul ihram itu yang dianggap ada beberapa hal. Apabila tidak ada salah satu di antaranya, maka tidak cukup dan juga tidak sah salatnya. Yang pertama, ahaduha annahu ya'ti bi shighati Allahu Akbar bil Arabiyyah. Harus dengan sighat Allahu Akbar dengan bahasa Arab. Nah, kalau ada orang menginovasi sholat dengan bahasa Indonesia,
Maksudnya kan benar gitu kan, saya lebih memudahkan kalian, nah gitu. Kenapa bacaan-bacaan tapi nggak ngerti? Nah, kelihatannya kan baik, kelihatannya kan rasional, tetapi nggak semua ketentuan agama harus dirasionalisasi. Dulu tahun berapa itu ada alirannya Roy di Malang, jadi sholatnya pakai bahasa Indonesia semua. Niatnya bisa aja baik niatnya, tapi kan nggak cukup dengan nalar saja aturan agama itu. Maka yang pertama tata cara pelaksanaannya, nah ini buat ilmu saja, kita kan nggak mungkin juga sholat dengan Allah Maha Besar gitu. Allah gede banget. Tetap aja Allahu Akbar sekalipun kita nggak ngerti. Tapi kalau pas ada orang mempermasalahkan, kita tahu ilmunya. Nah, kira-kira begitu posisinya. Jadi ketahuilah bahwa salah satu hal yang dituntut di dalam aktivitas takbir itu, yang pertama dia harus pakai bahasa Arab dengan sighah Allahu Akbar, nggak boleh diganti Allahu Akbar, atau sama maksudnya adalah Allah Maha Besar diganti Allahu Rahman misalnya. Allahu Akbar bil Arabiyah. Idza kana qadiran lima rawahu Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Apabila dia mampu melafalkan, dia lafalkan. Nah, kenapa kok masih tetap disebutkan kalau mampu? Emang ada orang nggak mampu mengucapkan Allahu Akbar? Ya ada, orang gagu atau orang bisu. Bukan berarti kalau nggak mampu mengucapkan Allahu Akbar dia nggak sah gitu. Kalau dia nggak mampu mengucapkan, ya tetap nggak dipaksa. Nah, itu. Karena Rasulullah SAW tidak staftaha sholat istiqbal qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar. Rawahu Ibnu Majah. Di dalam hadis Rasulullah SAW apabila hendak memulai sholat istiqbal qiblah, beliau menghadap kiblat, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, wa qala, dan pada saat mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Rawahu Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban. Kalau qala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Akbar atau Ajal, wa qala Ar-Rabbul Azam wa nahwu dzalika lam yajuz. Kalau misalnya enggak Allahu Akbar tetapi Ar-Rahman Akbar, kan sama Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, itu adalah nama-nama Allah. Tetapi kalau disebutkan Ar-Rahman Akbar, itu enggak sah. Harus dengan redaksi Allahu Akbar. Allahu Ajal, atau misalnya Allahu Ajal, Allahu Akbar, Allahu Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, itu kan sifat Allah. Allah Ta'ala, Azza wa Jalla, bukan Aja wa Zala, bukan aja, Azza wa Jalla. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Azza, Aziz, yang memiliki kemuliaan. Jalla, Jalaluhu. Nah, tapi kalau dia atau seseorang mau takbiratul ihram dengan redaksi yang berbeda dari Allahu Akbar, lam yajuz, maka enggak boleh. Kalau qala Allahu al-Akbar ajzahu al-masyhur. Tapi kalau Allahul Akbar itu boleh. Allahu Akbar, Allahu al-Akbar, al-Akbar. Al-masyhur annahu lafzun yadullu ala takbir. Karena ini redaksi tetap menunjukkan kalimat takbir. Wa hadhihi az-ziyadah tadullu ala ta'zim. Wa kama law qala Allahu Akbar min kulli syai'in fa innahu yujzibu. Walau aksa qala akbar Allah, lam yajuz. Kalau dibalik akbar Allah, enggak boleh. Tapi kalau ditambahin saya Allahu Akbar min kulli syai', Allahu Akbar min kulli syai', itu boleh. Tapi ya kalau kita ngapain lagi ditambah-tambah. Qala akbar Allah lam yajuz ala sahih. Wa nasu alaihi Syafi'i li annahu la yusamma takbir. Bi khilafi ma law qala indal khuruj min as-shalah Waalaikumsalam fa innahu yujzib li'annahu yusammi salaman. Tapi kalau salam pas mau selesai kan assalamualaikum warahmatullahi
li'annahu yusamma salam. Karena